Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada para siswa sekalian yang telah diterima di SMP Negeri 1 Wonosari. Selamat bergabung. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah. Allah sudah mempercayakan SMP ini kepada kalian. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Manfaatkanlah sebaik mungkin apa yang sudah Allah percayakan kepada kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Di sini nanti kita akan membahas tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Ya. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Puji Rahmat. Ini adalah foto saya, foto terbaru juga. Saya tinggal di Karangmojo, Gunung Kidul. Alamat email saya ayambujirahmat@gmail.com. Apabila nanti kalian akan mengirim sesuatu, bisa mungkin file-file yang besar bisa dikirim ke sini. Kemudian ini adalah Instagram saya, akun Instagramnya @puji.r18, bisa kalian follow juga, nanti insya Allah saya follow back. Kemudian channel YouTube saya adalah LHTV, ini adalah kepanjangan dari Lesan Hikmah. Instagramnya juga ada. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Kita klik di sini. Nah, materi pembelajaran semester 1. Pada semester 1 kali ini kalian akan belajar kurang lebih ada 6 materi, 6 bab kalau di dalam buku. Akan kita mulai dengan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jadi yang kita pelajari itu tentang Asmaul Husnanya. Dari 99 nama yang baik tersebut, kita pelajari beberapa yang diharapkan ketika kita nanti memahami isi dari nama Allah tersebut, kita akan semakin beriman, semakin percaya akan keberadaan Allah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah materi kejujuran atau jujur, amanah, dan istiqomah. Di sini ada sebuah hadis bahwa kejujuran itu akan membawa ke surga. Hendaklah kamu semua bersikap jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Jujur adalah sifat Rasulullah. Sifat yang sejak kecil hingga beliau wafat itu selalu dipegangnya. Beliau sama sekali belum pernah berbohong. Bahkan ketika beliau ini bercanda, Allah jaga beliau. Berbeda dengan kita yang kadang-kadang untuk kepentingan bercanda kita melupakan kejujuran. Oleh karena itu nanti kita akan belajar bagaimana atau kalau bercanda itu yang baik. Nah, dan yang penting kita mengutamakan kejujuran. Kemudian amanah. Amanah adalah kepercayaan atau menjaga kepercayaan orang lain. Kita diberi amanah, kalian diberi amanah untuk sekolah di sini oleh Allah, maka manfaatkan dengan baik. Jangan hanya sekedar berangkat sekolah dapat uang saku dari orang tua, jangan. Karena ini amanahnya Allah, jangan disia-siakan. Karena nanti pasti akan diberi atau dimintai pertanggungjawaban. Kemudian istiqomah. Istiqomah adalah konsisten. Konsisten dalam hal apa? Tentunya dalam hal kebaikan. Nah, bagaimana ketiganya ini kita pelajari? Itu akan kita bedah bersama pada materi yang kedua. Selanjutnya adalah toharoh. Toharoh itu bersuci. Di antaranya di sini ada gambar wudhu. Ini salah satunya. Ada lain juga tayamum, mandi, terus masuk toharoh. Toharoh itu bersuci. Tentunya dengan bahan-bahan yang disucikan. Dan bagaimana tata caranya, bagaimana syarat-syaratnya, sebuah bahan atau air atau benda dan lain sebagainya yang memang itu diizinkan untuk digunakan bersuci atau sah untuk bersuci. Berikutnya sholat berjamaah. Kalau kita sudah tahu tata cara
bersuci, tentu kita akan memperbaiki sholat kita. Saya yakin kalian ini orang-orang yang patuh untuk melaksanakan sholat, kecuali yang tidak. Nah, oke. Seorang muslim tentu sholat berjamaah ini harusnya ditegakkan. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah, kelipatan dari pahalanya itu 27 derajat. Jadi satu kali sholat dapat 27 derajat. Berbeda dengan sendiri. Kalau sendiri itu belum tentu dapat 27 derajat. Bahkan satu derajat itu kalau sempurna sholatnya. Nah, kalau enggak pasti cuma dapat ya mungkin separohnya, mungkin seperlapannya, dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah sholat berjamaah, kita akan belajar tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Di sini mulai dari Rasulullah itu menerima wahyu. Mulai dari mungkin kelahiran beliau, keluarga beliau, sampai kepada beliau itu menerima wahyu dan diangkat sebagai nabi. Setelah itu kita akan terakhir pada materi ke-6, yakni membaca surah Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tentang menuntut ilmu. Ternyata menuntut ilmu itu diwajibkan. Buktinya di sini ada surah yang membahas bagaimana kita itu harus menuntut ilmu. Nah, tapi di sini kalian akan lebih banyak prakteknya karena di situ tentang ayat-ayat, maka nanti kita belajar bagaimana membaca kedua ayat ini dengan benar sesuai tajwid. Oleh karena itu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, yuk bersama-sama latihan, nggak usah takut. Oke, itu adalah 6 materi yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari bersama di semester 1. Kemudian kegiatan kita bagaimana? Kita klik di sini. Nah, ini ada 6 materi. Rencana kegiatan pembelajaran kita di sini saya kasih bintang. Ini rencana ini berjalan jika keadaan normal. Jadi kalau saat ini apabila sudah normal, maka harusnya materi pertama akan kita selesaikan dalam 3 pertemuan. Baru ulangan harian, kemudian materi kedua 3 pertemuan lagi dan seterusnya. Tetapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, diharuskan untuk belajar dari rumah, maka nanti akan menyesuaikan karena juga jadwalnya juga menyesuaikan, sehingga diharapkan nanti meskipun kita belajar dari rumah kita tetap maksimal, kita usahakan agar semua materi ini dapat tersampaikan dan kalian juga mendapat ilmunya. Kemudian untuk selanjutnya tentang penilaian. Nah, rencana penilaiannya yang di sini jelas tertulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini harusnya ada 5 dan 6 ya. Nah, ini tes tulis ada, semuanya ada. Tes lisan di sini ini secara fleksibel ya, karena sekarang kondisinya tidak normal. Untuk prakteknya lebih nanti, kalau harusnya tatap muka maka kita bersuci, sholat berjamaah, kemudian membaca. Nah, kalau yang terakhir ini kita bisa melalui virtual. Bisa juga kalian nanti kalau bersuci ya di rumah membuat video atau apa. Kemudian jujur, amanah istiqomah membuat produk, bisa jadi membuat poster yang diupload di Instagram atau lain sebagainya. Oke, berikutnya untuk tata tertib. Ini selama BDR kita buat, jika BDR terus berlangsung maka yang pertama, kalian harus mengerjakan atau mengikuti pembelajaran daring dengan tepat waktu. Ya, jangan sampai telat. Karena waktunya biasanya dikasih waktu sesuai jadwal dan maksimal jam 5 sore. Kemudian melakukan presensi harian, jangan lupa ya. Kalau kalian mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, pasti presensinya sudah masuk. Jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan, mungkin sedang sakit atau tidak ada sinyal, bisa menghubungi Bapak Ibu guru terlebih dahulu melalui WA yang mungkin sudah dicantumkan di Google Classroom. Nah, jika mengajukan pertanyaan, mungkin kesulitan tentang materi, bisa langsung japri melalui WhatsApp
dengan menyebut nama, kelas, dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, tata tertib apabila di sekolah. Maksudnya di sini apabila keadaan sudah normal, maka nanti di dalam kelas kalian diwajibkan datang tepat waktu, berpakaian rapi, kelas usahakan selalu bersih, keluar ruangan minta izin, masuk ruangan memberi salam, serius tapi santai, semakin aktif maka semakin tinggi nilainya, memimpin doa secara bergantian. Nah, di sini diharapkan kalau kalian memimpin doa bergantian itu maksudnya kalian semakin berani. Jadi tidak malu-malu untuk menjadi pemimpin. Dan bertanya atau memberi tanggapan, angkat tangan terlebih dahulu. Ya, itu tentang materi pembelajaran PAI yang akan kita bahas selama 1 semester, dan tentang juga rencana kegiatan kita, penilaian serta tata tertib. Untuk saya sampaikan untuk KKM-nya sudah saya cantumkan di Google Classroom, nanti tinggal lihat di sana. Apabila ada pertanyaan bisa kalian japri melalui WhatsApp ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan sekalian semangat untuk selalu belajar meskipun melalui jarak jauh atau virtual. Kalian harus tetap semangat dan juga tetap menunjukkan tata krama yang baik ketika berhubungan dengan Bapak Ibu guru melalui WhatsApp atau SMS maupun telepon. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.